Sebuah mobil yang dikemudikan Yoman Wijaya asal NTB tiba-tiba tak dapat dikendalikan saat melintas di Ramdol KMP Marina Segunda. Kuat dugaan ombak yang menghantam ramdol kapal di dermaga 2 Pelabuhan Padang Bay membuat mobil meluncur ke arah kiri dan terjatuh ke dalam laut. Beruntung mobil tak langsung tenggelam dan 2 penumpang di dalamnya berhasil keluar dari mobil dan selamat. Hingga kini mobil masih tenggelam di perairan Padang Bay. Tadi penyelam sudah melakukan pencarian, mobil tersebut sudah ditemukan. Jadi langkah yang pertama, mobil itu kita ikat dulu sambil menunggu mobil derek untuk bisa keluar. Kita upayakan pengangkatan hari ini bisa selesai, mudah-mudahan. Petugas rencananya akan melakukan pengikatan pada mobil sambil menunggu mobil derek untuk mengevakuasi mobil naik ke daratan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Adista Ainus melaporkan. Aksi pengejaran antara kapal pengawas hiu 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kapal ikan berbendera Malaysia ini terjadi di perairan Selat Malaka. Upaya pelarian kapal ikan berhasil dihentikan setelah tembakan peringatan dari petugas PSDKP terpaksa dilepaskan. Selain illegal fishing, kapal ikan yang berisi 5 ABK berkewarganegaraan Myanmar ini juga menggunakan alat pancing trowel yang penggunaannya sudah dilarang di Indonesia karena memiliki daya rusak tinggi terhadap ekosistem laut. Dari hasil pemeriksaan para ABK di kapal Malaysia ini juga tak berdokumen resmi. Petugas juga menemukan fakta menarik, nomor lambung kapal ikan bernomor PK FB 1269 sudah pernah ditangkap dan dimusnahkan kapalnya tahun 2022 silam. Adanya indikasi pemalsuan data kapal ini membuat pihak PSDKP akan melakukan penyidikan lebih lanjut terkait temuan ini. Selanjutnya akan kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut. Perlu diketahui juga ini agak unik, kapal tersebut tahun sebelumnya pernah kami tangkap dengan nomor yang sama, dengan identitas yang sama. Namun dari pemerintah sana rupanya nama tersebut dipakai kapal lain lagi. Padahal kapal tersebut sudah kami musnahkan di tahun lalu. Ini menjadi modus terbaru dan kami pastikan kami tidak lengah dalam hal ini. Kami siap menjaga perairan kita. Untuk proses hukum, kapal ikan dan kelima ABK-nya dibawa ke kantor PSDKP Batam. Atas perbuatannya, kelima ABK terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang mama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan membawa senjata tajam untuk menakuti dan mengusir penagih hutang yang datang ke rumahnya. Polisi yang mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi, melakukan mediasi dan memberikan teguran berupa surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya. Inilah video yang tersebar di media sosial saat seorang mama terlihat membawa senjata tajam dan memarahi penagih hutang yang mendatangi rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wanita tersebut ditenggarai enggan untuk membayar hutang yang ditagih kepadanya dengan alasan dirinya belum memiliki uang. Aparat kepolisian dari Babin Kamtibmas Polsek Talo bersama pihak tokoh masyarakat yang mendapat informasi langsung mengidentifikasi bahwa peristiwa dilakukan oleh wanita berinisial N, usia 33 tahun dan terjadi di Jalan Sinasara, Kota Makassar. Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahid menuturkan, wanita yang membawa parang itu hanya bermaksud menakut-nakuti penagih hutang dan tidak berniat untuk melakukan pengancaman. Ngotot untuk dibayar utangnya. Akhirnya ibu ini dalam keadaan emosi karena sudah berkali-kali tagih dan belum punya uang sehingga dia mengambil senjata tajam. Tapi dengan niat bukan untuk mau melakukan penganiayaan, hanya untuk sekedar menakut-nakuti saja. Pasca kejadian ini, wanita tersebut sudah berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dengan dibuatkan surat pernyataan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius bin Ainus melaporkan. Emosi lantaran ditagih membayar bubur sebesar Rp5.000. Seorang pria dalam pengaruh minuman keras mengamuk dan merusak gerobak dagangan bubur kacang hijau di Jatinegara, Jakarta Timur. Warga sekitar yang kesal dengan ulah pelaku menuntut agar pelaku ditangkap.
Dari rekaman CCTV terlihat pelaku datang dengan membawa 2 buah senjata tajam di Jalan Tanjung Lekong, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara. Pelaku tidak terima ketika ditagih pembayaran membeli bubur kacang hijau seharga Rp5.000. Pelaku kemudian merusak gerobak dagangan korban. Ulah pelaku terhadap korban yang merupakan imam masjid setempat sontak membuat geram warga. Puluhan warga kemudian menggelar aksi di depan kantor Kelurahan Bidara Cina menuntut pelaku ditangkap. Kapolres Metro Jakarta Timur didampingi Kapolsek Jatinegara dan Lurah Bidara Cina mendatangi rumah orang tua terduga pelaku. Keluarga pelaku sempat meminta perdamaian atau mediasi kepada korban, namun ditolak oleh keluarga korban. Pelaku dalam hal ini YT dalam keadaan yang tidak normal, artinya dia dipengaruhi oleh minuman keras. Untuk itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini, dalam lidik ya, berinisial YT ini murni adalah kasus pidana dan akan ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Timur. Hingga kini pelaku yang melarikan diri masih dalam pengejaran pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, tindak lanjut kasus tewasnya seorang remaja perempuan diduga akibat overdosis narkoba di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi mengamankan 2 orang pelaku. Bersama para pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti narkoba jenis Inex dan sabu-sabu. Dua pelaku yang diamankan unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masing-masing A alias Bas dan BH. Keduanya menjadi tersangka kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja perempuan. Penyidik Satreskrim mengamankan alat bukti berupa narkoba jenis Inex dan sabu serta 3 pucuk senjata api dari tangan pelaku. Dari keterangan kedua pelaku, mereka mengaku telah beberapa kali memakai jasa layanan seksual dari kedua korban. Tersangka A mengaku awal mengenal korban dari temannya yang kemudian berlanjut via medsos. Pada saat kejadian itu pula, si 2 korban ini, baik yang meninggal maupun yang masih hidup, diberikan obat, ya, obat jenis Inex dan juga minuman yang di dalamnya dicampur sama sabu. Yang bersangkutan melalui medsos. Kasus berawal dari tewasnya seorang remaja perempuan FA berusia 16 tahun di hotel kawasan Kebayoran Baru yang diduga karena overdosis. Sementara satu korban lain APS, remaja berusia 16 tahun ditemukan tidak sadarkan diri dan hingga kini masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Kedua korban diduga dicekoki narkoba oleh para pelaku. Akibat perbuatan, kedua tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini terkait kepemilikan narkoba oleh pelaku. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kapal penumpang Bukit Raya dari Surabaya menuju ke Pontianak, Kalimantan Barat mengalami kebakaran di muara Sungai Kapuas, Mempawah, Kalimantan Barat. Apinya diduga berasal dari ruang makan tersebut menyebabkan 1.106 orang penumpang yang masih berada di dalam kapal tersebut panik. Masih sibuk Pak, di kokos Pak, masih. Inilah video amatir detik-detik KM Bukit Raya tujuan Pontianak, Kalimantan Barat yang mengalami insiden kebakaran. Video tersebut menunjukkan kepulan asap terlihat dari salah satu ruangan hingga terjadi kepanikan para penumpang yang masih berada di dalam kapal. Kendati tidak ada korban jiwa, namun salah seorang kru kapal mengalami sesak napas dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jumadi dan tim rescue Basarnas Pontianak mengatakan pada saat menerima laporan, Basarnas bersama tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi kejadian. Kondisi kapal dipastikan aman, namun di tengah perjalanan salah satu kru kapal mengalami sesak napas dan langsung dievakuasi. Kapal tersebut terbakar hanya di ruang makan perwira dan api dengan cepat dipadamkan. Awal kita dibawa korban semua sudah dievakuasi dan kapal tadi juga dalam keadaan aman. Kemudian hanya ada dikhawatirkan kebakaran yang masih terjadi. Jadi kita berangkat langsung ke lokasi. Sampainya di sana 1 jam, kita gabungan dari pemadam, PSD, kemudian Polair juga. Sampai di sana kita koordinasi, awalnya memang kita pastikan kondisi kapal aja tadi memang sudah aman.
Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemilik tabung gas yang berada di Gang Melati, Cinere, Kota Depok tewas setelah tabung gas meledak miliknya di bagian dapur. Korban sempat berusaha memadamkan api namun terjebak asap hingga tidak bisa menyelamatkan diri. Ledakan tabung gas juga sempat menyebabkan kebakaran yang menghanguskan toko agen tabung gas tersebut. Diketahui besarnya api yang muncul membuat pemilik toko agen tabung gas Muhammad Yusuf Widodo 71 tahun tak bisa menyelamatkan diri saat berupaya memadamkan api. Pegawai agen gas Pauji mengatakan sebelum akhirnya ditemukan tewas, korban sempat berupaya memadamkan api yang muncul dari bagian dapur. Peristiwa ini terjadi lantaran adanya kebocoran pada salah satu tabung gas yang ada di bagian dapur disertai ledakan sebanyak 3 kali. Kita lagi di luar, lagi ngeluarin gas kosong. Tiba-tiba ibu teriak, bapak langsung lari ke dapur. Dapur, mungkin bapak lagi benerin, langsung udah itu meledak, udah nggak ketongan, udah langsung api langsung gede. Sementara itu, Bintara Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Ali Kurnia mengatakan pihaknya mendapat laporan kebakaran dari warga. Personil pemadam kebakaran Jakarta Selatan dan Kota Depok berhasil mengevakuasi jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku begal terhadap sopir taksi online tertangkap tangan warga di Jalan Perumahan Taman Alfa Indah Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Kedua pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga setelah korban berteriak meminta tolong. 2 pelaku begal taksi online berhasil tertangkap tangan warga di Jalan Perumahan Taman Alfa Indah Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Keduanya pun babak belur dihajar warga. Beruntung nyawa kedua pelaku berhasil selamat setelah polisi tiba di lokasi dan mengamankan keduanya berikut barang bukti ke Polsek Sektor Kembangan untuk menjalani pemeriksaan. Peristiwa ini bermula saat kedua pelaku memesan taksi online dari Kampung Melayu, Tangerang hendak diantar ke kawasan Petukangan, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Setibanya di Jalan Perumahan Taman Alfa Indah Joglo Kembangan, Jakarta Barat, salah satu pelaku turun untuk buang air kecil. Sementara satu pelaku lain menjerat leher sopir taksi online dan menusuk menggunakan pisau di bagian dada serta tangannya. Sang sopir yang berhasil menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil meminta pertolongan warga. Korban mencoba untuk menahan menggunakan tangan sebelah kirinya. Setelah itu, satu orang pelaku lainnya yang berada di sebelah pelaku atas nama MS sebelah kiri langsung menusuk ke arah dada sebelah kanan bagian bawah korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Kembangan. Keduanya terjerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Membawa 1 kilogram narkotika jenis sabu, seorang sopir travel diringkus petugas BNN Provinsi Sumatera Barat di Jalan Lintas Sumatera Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pelaku merupakan kurir narkoba jaringan lapas yang selama ini menjadi target operasi polisi dan BNN Sumatera Barat. Sejumlah petugas BNN Provinsi Sumatera Barat berpakaian preman menghentikan laju sebuah mobil travel jenis minibus Avanza berwarna hitam yang melaju dari arah Kota Padang menuju pesisir selatan Sumatera Barat. Satu orang pengemudi atas nama Dodi Saputra yang diduga sebagai kurir narkoba berhasil diamankan petugas tanpa perlawanan. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas mendapati 1 paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik teh Cina yang disembunyikan di bawah kursi kemudi diduga seberat 1 kg. Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut didapatkan dari seorang napi yang berada di dalam lapas kelas 2A Muaro Padang berinisial SH. Rencananya sabu tersebut hendak dilempar ke seorang bandar di daerah Air Haji. Dalam kurun 1 tahun, ia sudah mengantar sebanyak 12 kali atau 12 kg narkotika jenis sabu dari wilayah Kota Padang atas suruhan SH. Telusuri ke atas untuk mencari tahu siapa orang atasnya dari kurir ini, karena profil yang laki-laki ini adalah dia sebagai becak atau pengangkut sabu. Sampai akhirnya si kurir, si Dodi tadi menyampaikan informasi bahwasanya
pemilik sabu itu adalah seorang narapidana di lapas kelas 2A Padang, di lapas Muaro, atas nama SH. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat yang dijadikan tempat operator permainan judi online. Dari lokasi penggerebekan tersebut, polisi menangkap 4 orang pelaku serta mengamankan sejumlah alat bukti kejahatan. Subdit Tindak Pidana Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka judi online. Keempat tersangka tersebut berinisial EP, BY, TA, DA yang sebelumnya ditangkap Kamis lalu di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Diketahui keempatnya memasarkan permainan judi online dengan jenis slot, domino, hingga poker melalui channel YouTube bernama Bos Jaki. Yang mana di dalam konten YouTube tersebut terdapat link download aplikasi judi online. Tersangka EP merupakan pemilik dan pengelola akun YouTube tersebut yang kemudian merekrut tersangka BY, TA, dan DA sebagai admin live streaming dan admin jual beli koin game aplikasi judi online. Terungkap mereka telah menjalankan operasi judi online sejak tahun 2021 dan mendapatkan total omset mencapai 30 miliar rupiah. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh tersangka EP ini dari tahun 2021. Dari tahun 2021, kemudian baru pada tahun ini alhamdulillah kita bisa melakukan penangkapan dan diperkirakan total omset yang sudah dilakukan oleh tersangka EP dan karyawan-karyawan ini sudah mencapai sekitar 30 miliar rupiah. Keempat tersangka kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan dikenakan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Amri Radida, Ade Supriyatna, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Warga desa Nambo di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara berhasil menangkap ular piton raksasa sepanjang 12 meter yang sedang memangsa babi hutan tidak jauh dari permukiman warga. Ular piton tersebut ditangkap warga karena dikhawatirkan akan membahayakan warga. Jangan disininya bos, di kepalanya. Inilah detik-detik penangkapan ular piton sepanjang 12 meter yang ditemukan di Dusun Lagunturu, Desa Nambo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Awalnya ular piton ini terlihat sedang melilit seekor babi dan terlihat dari jalan raya. Suara babi yang menarik perhatian warga dan membuat penasaran. Setelah diperiksa ternyata terdapat ular piton raksasa. Warga kemudian berupaya menangkap ular piton tersebut dengan senjata tajam. Ular berhasil dilumpuhkan kurang lebih 2 jam. Setelah dilumpuhkan, ular kemudian ditarik menuju jalan raya oleh warga. Setelah tidak berdaya, ular kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dibuang ke hutan. Waktu diketemukan itu ular mau mangsa hewan atau bagaimana? Lagi sementara mangsa hewan. Lagi sementara mangsa hewan, dia makan babi betina. Pada saat dia makan babi betina itu, babi jantan dia datang ini. Dia datang gigit itu ular. Ribut nih. Kebetulan itu kita lewat di jalan, kita karena itu tidak terlalu jauh dengan jalan lokasinya, jadi kelihatan. Sebelumnya di desa ini selalu kehilangan ternak ayam. Namun mereka tidak menyangka jika yang selalu memangsa ternak mereka adalah ular piton. Kasus ular piton di Pulau Buton bukan baru kali ini terjadi. Beberapa tahun lalu ular piton melilit wanita Parubaya di Pasar Wajo, ibu kota Kabupaten Buton, yang sedang beraktivitas di kebun. Akibatnya wanita Parubaya tersebut tewas karena lilitan ular piton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming memberikan respons soal pertemuan Prabowo dengan partai di luar koalisi Prabowo Gibran. Gibran mengatakan pertemuan tersebut sebagai isyarat bahwa Prabowo telah merangkul partai di luar koalisi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara soal pertemuan Prabowo Subianto dengan partai-partai di luar koalisi. Beberapa di antaranya seperti Partai Nasdem dan PKB.
Saat ditanya apakah pertemuan tersebut merupakan sinyal untuk bergabung ke pemerintahan, Gibran hanya menjawab, tunggu saja. Sementara Gibran juga menanggapi soal belum adanya pertemuan dengan PDIP usai dirinya ditetapkan sebagai Wakil Presiden 2024-2029 oleh KPU Rabu kemarin. Gibran mengaku sudah menawarkan diri untuk bertemu dengan PDIP meski hal itu belum terrealisasikan. Mas, kemarin kan Pak Prabowo bertemu dengan Pak Surya Paloh sebelumnya dengan Cak Imin. Ya. Ini ada kode apakah Prabowo Gibran akan menarik dari koalisi perubahan untuk masuk ke Mas? Kita tunggu nanti. Yang jelas Pak Prabowo sudah bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di luar koalisi ya. Jadi ke depan seperti apa kita tunggu aja. Hingga saat ini hanya PKS dan PDIP yang belum ditemui oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Lolosnya Timnas U23 ke semifinal Piala Asia di Qatar menorehkan sejarah baru sepak bola kita. Lolosnya ke semifinal membuat tim Garuda menembus Olimpiade menjadi terbuka lebar. Lalu bagaimana komentar dari masyarakat Indonesia? Berikut liputannya. Nonton dong, asik banget, luar biasa, nggak tidur loh demi itu. Saya kurang terlalu favorit sama pemainnya, tapi favoritnya pelatihnya. Mudah-mudahan tetap maju, tetap oke, bisa ngikutin juara Piala Dunia. Wah, keren banget Bang, statistiknya bagus banget, keren. Supaya maju ke depannya bisa angkat piala deh Bang. Permainan sangat menegangkan sekali karena lawannya sangat berat sekali ya. Lawan Korea Selatan dalam sejarah baru ini udah bisa imbang lah dengan adu penalti unggul. Harapannya untuk timnas Indonesia semoga kedepannya lebih jaya, lebih maju dan lebih jaya lah, tetap juara mudah-mudahan. Pemirsa, beragam koleksi mobil mainan dipamerkan dalam event balap mobil mainan yang digelar di sebuah mal di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, para pengunjungnya bahkan bisa mengikuti beragam tantangan seru aksi balapan yang berhadiah. Ratusan tipe dan model mobil mainan dipamerkan dalam event Hot Wheels Let's Race yang diselenggarakan di Mall Living World Alam Sutra, Tangerang, Banten. Hot Wheels Let's Race menghadirkan beragam koleksi terbaru dan collector items serta berbagai jenis merchandise. Pengunjung juga bisa mengikuti beragam challenge seru dan berhadiah, mulai dari melakukan aksi balapan dan berputar di arena loop track. Bisa banyak banget nyobain untuk beragam permainannya. Jadi ada Ultimate Garage, terus ada Let Race-nya sendiri, terus juga ada yang Monster Truck juga untuk anak-anak bisa cobain main di area ini. Nah, event yang digelar dari tanggal 24 April hingga 5 Mei mendatang ini bisa menjadi pilihan bagi Anda untuk mengisi waktu libur akhir pekan bersama keluarga. Dari Tangerang, Banten, Muharlin Yudi Richard, iNews melaporkan.